Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar Ersya dan keluarga? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillah. Hari ini Ustadz akan menyampaikan materi pelajaran akidah akhlak untuk Ananda Ersya ya. Walaupun Ananda Ersya belajarnya di rumah, tetap harus semangat ya, gak apa-apa. Insya Allah pahala mencari ilmunya tetap dapat walaupun belajarnya di rumah. Insya Allah jika keadaan sudah membaik, Ersya akan kembali ke belajar bersama teman-teman yang lain. Baiklah, hari ini pelajaran kita sudah memasuki pelajaran yang ketiga, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui dalil akli. Silakan dibuka bukunya Ersya halaman 16, 17. Yang ini halaman 17. Sini ada gambar. Jadi hari ini kita akan belajar dari halaman 17 sampai halaman 20 ya. Kita langsung saja. Silakan disimak video Ustadz, disimak dengan konsentrasi. Semoga apa yang Ustadz sampaikan nanti akan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk Ersya. Baiklah, silakan dibuka Ersya halaman 18 di bagian A. Di sana dijelaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala pencipta alam semesta. Jadi segala sesuatu yang ada di alam semesta ini adalah dia tidak serta-merta ada dengan sendirinya, tetapi ada yang menciptakannya. Yaitu yang menciptakannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya apa Ustaz? Banyak sekali contohnya. Kita manusia, bumi, kalau kita lihat ke atas ada langit, ada awan. Kalau kita lihat ke bawah ada pohon, ada hewan-hewan, ada tanah, ada laut dan sebagainya. Itu semua adalah ciptaannya Allah. Tapi di buku ini dijelaskan bahwa ciptaan Allah itu ada dua. Ya, ciptaan Allah itu ada dua, yaitu ciptaan Allah yang bersifat abstrak dan juga yang bersifat konkret. Konkret itu apa Ustaz? Ciptaan Allah yang bersifat konkret itu artinya adalah ciptaan Allah yang dapat kita lihat. Dan sedangkan ciptaan Allah yang abstrak itu adalah ciptaan Allah yang tidak bisa kita lihat. Jadi ciptaan Allah itu ada dua, yaitu ciptaan Allah yang dapat kita lihat dengan mata dan juga ciptaan Allah yang tidak dapat dilihat dengan mata. Saya akan memberikan beberapa contoh ciptaan Allah yang dapat dilihat dengan mata. Yang pertama contohnya adalah ini. Ini adalah gambar. Ya, ini adalah gambar planet-planet. Di sana ada matahari, ada bumi, ada bulan dan planet-planet lainnya. Ini semua adalah ciptaan Allah yang dapat kita lihat dengan mata, ya. Selanjutnya, saya juga punya contoh yang lain. Contohnya adalah ini. Ya, ini gambar anak-anak. Ini adalah contoh ciptaan Allah juga. Kita sendiri adalah ciptaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustadz, Ersya, dan teman-teman yang lainnya semuanya adalah ciptaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi manusia juga adalah ciptaan Allah yang dapat dilihat. Sudah dua contohnya ya. Yang ketiga, ada lagi contoh ciptaan Allah yang dapat kita lihat. Pohon. Ya, ini ada contoh pohon sawit. Ada juga pohon yang lain. Jadi semua ciptaan pohon itu ada yang menciptakannya, bukan dia tumbuh sendiri, bukan. Tapi ada yang menciptakannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah tiga contohnya ciptaan Allah yang dapat dilihat. Selanjutnya ada ini. Kebalik ya. Ini adalah ikan atau hewan-hewan. Hewan kucing, sapi, dan lain-lain. Ini ikan. Semuanya adalah ciptaan Allah yang dapat dilihat.
Jadi kalau Ersya pernah ke pasar, di sana banyak sekali ikan-ikan. Ikan itu bukannya dia hidup sendiri, bukan, tapi ada yang menciptakannya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiklah, itu tadi adalah ciptaan Allah yang dapat kita lihat dengan mata. Sekarang Ustaz akan memberikan contoh beberapa ciptaan Allah yang tidak dapat dilihat dengan mata. Yang pertama, contohnya adalah sini ada seseorang yang sedang menarik nafas. Ya. Jadi ciptaan Allah yang pertama yang tidak dapat dilihat adalah udara. Coba Ersya tarik nafasnya, buang. Kita hanya dapat merasakan di sana ada udara, tetapi kita tidak melihatnya, ya, hanya dapat merasakannya saja. Jadi contoh ciptaan Allah yang pertama yang tidak dapat kita lihat adalah udara. Selanjutnya ada juga, ini dia. Ini adalah contoh gambar pohon yang sedang ditiup oleh angin. Nah, jadi angin itu juga ciptaan Allah yang tidak dapat kita lihat, hanya dapat kita rasakan saja. Kalau misalnya Ersya punya kipas angin di rumah, coba nyalakan. Nah, Ersya hanya bisa merasakan di sana ada dingin-dingin angin, tapi Ersya tidak dapat melihat anginnya itu, ya. Jadi itu adalah contoh ciptaan Allah yang tidak dapat kita lihat. Selanjutnya ciptaan Allah yang tidak dapat kita lihat adalah malaikat. Nah, di sini Ustaz tulis nama-nama malaikatnya, ada Jibril, Mikail dan sebagainya. Jadi ciptaan Allah selanjutnya yang tidak dapat kita lihat adalah malaikat, ya. Tidak ada manusia yang dapat melihat malaikat secara langsung, kecuali hanya beberapa nabi saja yang pernah melihat malaikat. Ya, seperti ini contohnya. Yang terakhir, ada contoh lagi. Contoh ciptaan Allah yang tidak dapat dilihat dengan mata adalah jin. Ini hanya gambar saja, ya. Ini bukan gambar jin aslinya. Jadi ciptaan Allah yang selanjutnya yang tidak dapat kita lihat adalah jin. Jin itu tidak dapat kita lihat secara langsung. Oke. Baiklah, itulah tadi penjelasan dari Ustadz Tio mengenai materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala pencipta alam semesta. Jadi inti pelajarannya adalah Allah itu ciptaan Allah itu ada dua, yaitu ciptaan Allah yang dapat kita lihat langsung dengan mata dan juga tidak dapat dilihat langsung dengan mata. Nah, sekarang Ustadz punya tugas untuk Ersya, yaitu nanti Ersya siapkan buku tulisnya, terus Ersya buat yang pertama, contoh ciptaan Allah yang dapat dilihat dengan mata. Ersya buat nomor 1 sampai nomor 5. Contoh-contohnya ada 5 berarti, ya. Silakan Ersya isi nanti. Selanjutnya tuliskan juga contoh ciptaan Allah yang tidak dapat dilihat dengan mata. Contohnya juga harus 5, ya. Jadi semuanya ada 10. Ciptaan Allah yang dapat dilihat dengan mata ada 5. Ciptaan Allah yang tidak dapat dilihat dengan mata ada 5. Insyaallah Ersya bisa mengerjakannya. Mohon bantuannya kepada mamanya Ersya ataupun ayahnya Ersya yang ada di rumah. Mohon untuk membimbing Ersya dalam pelaksanaan tugas ini. Dan untuk pengumpulan tugasnya boleh langsung dipoto, langsung dikirim ke WA Ustadz Tio, seperti itu. Insyaallah Ersya dapat mengerjakannya dengan baik, ya. Baiklah, seperti itu pelajaran kita pada hari ini Ersya. Semoga dapat bermanfaat bagi Ustadz maupun bagi Ersya pribadi, bagi Ustadz maupun juga bagi Ersya. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita akan kembali bertemu pada hari Jumat yang akan datang. Ustadz akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.